etika bisnis Islam. Jadi materi kita pada hari ini temanya ini. Nah kemudian tapi sebelum masuk ke dalam materi ini, nanti Ibu akan mengajak teman-teman untuk sedikit berdiskusi mengenai isu atau apa yang terjadi gitu ya. Apakah misalkan pemerintah memberikan aturan baru dan lain sebagainya. Nanti kita coba diskusikan itu karena sedikitnya ada kaitannya dengan mata kuliah ini. Gitu. Oke. Nah kemudian sebelum itu silakan diisi dulu absennya. Oke, jangan lupa diisi absennya dan diskusi yang akan kita diskusikan yaitu mengenai ini. Oke, teman-teman pernah mendengar berita ini? Pemerintah memberikan izin usaha tambang pada ormas keagamaan. Nah ini setelah diteliti oleh beberapa penelitian, bahkan melalui wawancara dan lain sebagainya, ada pro ada kontra. Nah ibu juga ingin dengar gimana pandangan mahasiswa mengenai berita ini. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Mungkin di kelas ini tidak semuanya pro, tidak semuanya kontra juga ya. Berbeda-beda pendapat. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh Bu, izin menjawab ya Bu? Ya. Boleh. Kalau menurut pribadi saya tidak setuju Bu. Yang pertama, izin pertambangan itu kan melewati beberapa hal. Yang kedua, biasanya untuk organisasi itu kepentingan pribadinya sangat tinggi ya Bu, pribadi saya. Sehingga ketika ada satu organisasi atau ormas yang berikan wewenang lebih seperti itu, maka akan membuat keuntungan pribadi buat pribadinya Bu, mengesampingkan untuk kepentingan masyarakat atau misalkan yang kita tahu keuntungannya makin besar karena sering menggeruknya karena keuntungan dari pertambangan tersebut, sehingga untuk kelestarian dari tambang-tambang tersebut banyak tambang-tambang ilegal yang kalau misalkan dikelola oleh satu orang organisasi seperti itu, khawatirnya kedepannya akan rusak dengan sendirinya tanpa ada untuk daur ulang kembali gitu. Jadi kalau menurut pribadi saya tidak setuju Bu untuk ada namanya pemerintah yang izin. Oke, yang lainnya ada yang siap. Kalau saya lebih ke setuju atau pro ya. Oke. Karena itu bisa jadi pemberdayaan ekonomi komunitas, terus juga penambahan sumber daya manusia yang dipekerjakan secara lokal. Kebanyakan kan di kita itu sumber daya alam seperti tambang itu dikerjakan oleh pihak luar. Betul. Ini adalah suatu kesempatan yang bagus. Jadi saya lebih setuju. Jadi tidak dikuasai oleh pihak yang tertentu saja gitu ya. Yang memang punya modal besar gitu ya. Iya. Oke. Kalau segalanya pasti dikelola secara syariah. Siap. Yang lainnya ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Sebetulnya yang melatar belakangi dari adanya ini kan sebetulnya awalnya dia peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021. Nah kemudian dirubah menjadi PP nomor 25 tahun 2024. Nah ini semua muncul pasal baru mengenai hal ini karena yang mengingat tadi ya betul pendapat Pak Rahman tadi. Jadi di sana tujuan awalnya itu untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, mengingat tambang-tambang itu diberikan untuk pihak-pihak tertentu yang memang punya dana besar. Tetapi ternyata pada sebelum itu terjadi gitu kan, sebelum itu terjadi baru mau itu sudah banyak juga yang kontra. Tapi setelah Ibu tadi dengar pendapat dari Pak Ijam juga, iya betul dampaknya memang seperti itu juga gitu. Nah nanti pasti kita harus cari jalan tengahnya itu seperti apa, karena kita kan sebagai mahasiswa harus peka ya terhadap apa yang terjadi di negara kita, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, ekonomi gitu ya, apalagi tentang ekonomi syariah. Oke, makasih. Nah, jadi dari beberapa pendapat tadi teman-teman, ya memang betul ya,
Jadi kenapa memunculkan pro kontra? Karena memang ada beberapa dampak yang tentu banyak dampak negatifnya juga gitu. Selain dampak positif tadi, tentu bisa memberikan lapangan pekerjaan baru gitu kan. Kemudian ormas-ormas bisa lebih mandiri gitu ya, bisa lebih mandiri membuat usaha sehingga organisasinya bisa berkembang. Itu bisa seperti itu juga. Tetapi memang dampak negatifnya betul Pak. Selain tadi lingkungan, ada juga sekarang kan lagi viral ya, banyak koruptor dari pertambangan. Nah itu kan perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai karena memang ini tuh kayak lahan basah gitu ya, lahan basah. Nah jadi sangat riskan gitu, sangat riskan. Maka jangan sampai ketika adanya peraturan ini, kemudian ormas itu berbondong-bondong bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan izin tanpa adanya kemampuan dulu untuk bisa mengelola itu. Nah oke, itu sedikit diskusi awal kita. Kenapa ini dimunculkan di etika bisnis? Karena mengingat etika bisnis Islam ini bagaimana sih kita berbisnis, bagaimana kita berusaha agar selain tadi sesuai dengan aturan perundang-undangan dan lain sebagainya dan tidak memunculkan pro kontra gitu ya, tapi juga sesuai dengan aturan Islamnya. Gitu. Nah lalu bagaimana kalau ini dipandang dalam etika bisnis Islam? Sebetulnya dalam ekonomi Islam kan jelas ya. Segala sesuatu usaha bisnis apapun itu boleh ya. Jadi al-aslu fil muamalati bil wal ibaha, kecuali ada dalil yang melarangnya gitu. Kalau ada dalil yang melarangnya maka baru tidak boleh. Nah, sebetulnya ini kalau dipandang dari situ boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana dengan etikanya? Tentu harus melalui berbagai macam tahap gitu. Jangan sampai sekarang kan lagi musim ya, kasih amplop, gimana caranya agar ACC, gimana caranya agar bisa dikasih izin gitu kan. Sekarang lagi musim banget gitu. Nah, itu jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi gitu. Apalagi di ormas keagamaan yang memang tentu paham tentang agama gitu ya. Jangan sampai ormas keagamaan datang misalnya ke pemerintah atau kementerian biar dikasih izin gitu kan dengan bawa amplop gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, itu sebetulnya hubungan antara apa yang tadi kita diskusikan dengan mata kuliah yang ingin disampaikan. Oke, nah di dalam pengantar etika bisnis Islam ini yang pertama akan Ibu sampaikan tentu mengenai pengertian. Tapi sebelum itu juga ada yang mau berpendapat. Di sini kan ada etika, moral, kemudian ada akhlak. Oke, dari ketiga ini kan bisa ini ya, bisa maksudnya ada kesamaan, tapi sebetulnya itu beda. Ada yang mau berpendapat apa itu moral, apa itu etika, atau etika dulu lah, etika apa etika? Ya, boleh, Rina, so. Mungkin teori Iya. etika, Moral dan akhlak. Setahu saya kalau kalau etika itu merupakan teorinya, teori atau studi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Itu untuk etika. Kalau moral lebih ke praktiknya, praktik atau aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Kalau akhlak perilaku. Oh, perilaku. Oke. Tidak salah, silakan ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan Pak. Kalau menurut pribadi, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia secara umum. Kalau moral ini adalah tolak ukur atau menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, pendapat, perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik ataupun buruk. Nah, kalau untuk akhlak itu adalah budi pekerti, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan yang lainnya. Oke. Betul. Semuanya betul. Silakan. Ada lagi silakan. Gitu ya. Dan kita Islam itu punya moral-moral tertentu gitu. Selain dari kalau akhlak sudah jelas. Nah, kalau akhlak itu perilaku yang memang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Jadi ada di Al-Quran itu ada akhlak. Apa itu ada akhlak? Muda ada akhlak. Sudah diatur. Akhlak buruk, akhlak baik sudah diatur dalam Al-Quran. Sudah jelas aturannya. Nah, tapi dalam Islam moral juga ada batas, ada ininya apa? Ada moral tertentu yang memang diatur oleh Islam. Maksudnya gini kayak gini. Kita sebagai umat muslim, moral kita itu bersifat universal. Jadi ketika kita datang kemanapun, ke Amerika, kemanapun, moral kita sebagai umat muslim itu harus dibawa. Gitu. Jangan mentang-mentang ini, wah data cici di Indonesia, saya mah sekarang lagi di USA misalkan. Tiba-tiba, Pak Gunung, pakai
bahwa dari tadi diskusi kita ya, bagaimana ini setiap kebijakan apapun yang pemerintah buat, tentu kita sebagai mahasiswa harus ada kepekaan. Bagaimana caranya? Tentu banyak baca berita ya, apapun itu. Apalagi yang memang ada hubungannya dengan perkuliahan kita. Biasa kan baca berita-berita itu jangan hanya berita tentang selebritis ya, baca juga berita-berita tentang ekonomi Islam, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan perkuliahan kita. Nah kemudian dari materi yang tadi Ibu sampaikan mengenai etika, moral, kemudian akhlak, dan juga bagaimana etika itu bisa diterapkan di dalam bisnis. Tentu dalam Islam segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi berbisnis, berdagang gitu ya, itu merupakan ibadah. Apapun, termasuk teman-teman sedang belajar, itu adalah ibadah. Nah segala sesuatu yang bentuknya ibadah tentu banyak ujiannya gitu, banyak godaannya gitu, dan kita harus siap dengan itu. Makanya ada etika bisnis, bagaimana etika itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi sebagai tolak ukur kita. Oh ternyata kalau berbisnis dalam Islam itu harus seperti ini, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam ya, kayak tadlis, goror, kemudian membohong, menipu dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan setiap bisnis yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Islam. Oke, baik, untuk perkuliahan kita hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya, dan terima kasih tadi untuk teman-teman yang sudah berdiskusi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya, ditutup saja dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.